Saudara, jalan sama Tuhan itu seru. Percaya sama saya. Jalan sama Tuhan itu sangat seru, asik. Jangan lewatkan kesempatan untuk engkau bisa berjalan sama Tuhan. Untuk engkau bisa mengalami Tuhan lagi dan lagi. Itu yang akan membuat hidupmu sangat berwarna. Karena jalan sama Tuhan itu lebih dari apa? Saat saya kecil, saya tahu saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan udah bilang, nah aku mau kamu jadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya umur 10 tahun, tiba-tiba mama saya, seminggu sebelum mama saya ulang tahun, sehari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya pergi ke Jakarta. Dari Jakarta dan mama saya pulang ke Bandung. Perjalanan pulang mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar. Mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar, saya umur 10 tahun. Hari itu saya masih kecil. Saya siapin kado buat mama saya. Saya siapin hadiah buat mama saya. Saya bilang, mama ini buat mama. Tapi di hari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya meninggal. Mobilnya nabrak, kepalanya pecah, dan meninggal dunia seketika di tempat. Hari itu saya datang ke rumah duka membawa hadiah surprise buat mama saya. Dan saya bilang, happy birthday. Saya taruh kado itu di dalam peti mati. Peti mati udah ditutup, kenapa? Karena darahnya terlalu banyak, itu udah nggak bisa diformalin, udah hancur badan. Saya masih ingat di tengah, di depan peti mati itu, saya pegang peti mati itu dan saya nyanyi, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saya bilang, Tuhan, engkau boleh ambil mama, tapi aku tahu engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya waktu di tengah rumah duka bilang, gak apa-apa, mama meninggalnya yang terbaik, tapi papa akan selalu ada buat kamu. Tapi gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya, dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya di penjara selama 10 tahun kurang 3 bulan. Dan hari itu saya marah sama papa saya bilang, papa bohong. Kenapa papa tinggalin kita? Saya cuma dengan koko saya berdua, yang akhirnya kami dengan engkong kami. Tapi saya melihat, saudara, itu jalan yang saya pikir, ini kenapa Tuhan kau buat aku semakin turun, kau hancurkan hidupku seakan-akan. Justru di tengah kesendirian saya, justru di tengah kehancuran hidup saya menemukan Tuhan di sana. Saya berjumpa dengan Tuhan yang saya sembah di sana. Dan cerita ini udah membuat saya diundang sampai ke Amerika hanya untuk menceritakan berita kebenaran firman Tuhan ke PBB waktu saya umur 17 tahun. Berita pengharapan bahwa orang yang hancur, anak yang hancur gak punya pengharapan, bisa Tuhan pakai dengan dahsyat. Saudara, saya mau bilang hari ini jalan Tuhan bukan jalan kita. Kalau hari ini Tuhan bawa kamu, Tuhan bawa setiap kita masuk ke dalam lembah yang gelap, percayalah, gandanya dan tongkatnya tetap selalu menyertai kita. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Apapun yang saudara lewati, apapun yang saudara sedang alami, percayakan hidupmu pada jalannya. Karena itulah jalan terbaik. Saat saya melihat hari ini masa lalu saya, hidup saya berkata, Tuhan, kalaupun aku boleh menukar hidup, aku tidak akan tukarkan hidupku dengan siapapun. Dan kalaupun aku bisa mengubah masa lalu, aku akan tetap memilih untuk tetap mama saya meninggal, papa saya masuk penjara, bukan karena saya nggak sayang, but because I know that's the best. Itulah yang terbaik yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan buat kita.